Jangankan kalian, malaikat, iblis, jin, nah, itu tidak ada yang tahu, tidak bisa merebut nyata itu. Maka nyata ini yang disebut sesuatu yang sudah terhimpun pada dirimu. Mau kitab baka, kitab diri, mau ilmu diri, mau kiblat diri, semuanya ada pada dirimu sudah dari awal, sudah diberikan oleh Allah dari awal. Ya, contohnya seperti Rasulullah itu diberi 114 surat itu sebelum dia lahir, masih di alam ruh, alam arwah, sudah diberikan. Nah, di sini maka kenyataan-kenyataan itu ya tinggal kita aja yang bisa membangkitkan, tidak. Ya, makanya ada ilmu spiritual, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, ada ilmu realisasi diri, ada ilmu filsafat. Nah, sebetulnya semuanya itu ya untuk membongkar, kan? Untuk membongkar sesuatu yang ada di dalam dirimu tadi. Maka ketika dinamakan kitab diri, ya kitab yang masih rahasia bagi diri. Dinamakan ilmu diri, ya ilmu yang masih rahasia pada diri. Dinamakan kiblat diri, ya kiblat yang masih rahasia di dalam diri. Makanya ketika masih rahasia ya kamu tidak kenal gitu ya. Ya, karena kamu belum mengenalnya, ya, maka dinamakan masih rahasia. Ya, berarti bukan Allah yang merahasiakan. Ya. Allah itu adil, semuanya dikasih semuanya. Maka banyak orang-orang cerdas itu ya sebetulnya dari dirinya, bukan dari orang lain. Karena tentang kitab diri, ilmu diri atau kiblat diri tadi itu nggak ada yang menyamai dengan kepunyaan. Ya, dirimu menjadi otentik, menjadi dirimu sendiri. Makanya ada istilah kenal diri tadi. Apa yang dikenali ya sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu itu yang kamu kenal. Karena bekal-bekal itulah yang bisa mengantarkanmu untuk menyaksi dan bertemu Allah. Diperkuat juga Iqra kitabaka, ya. Bacalah kitabmu sendiri. Diperkuat juga al ilmu fis sudur, gitu ya. Ilmu itu sudah tertanam di dalam diri. Nah, justru wawasan itu adalah api. Ketika kamu mendapat wawasan, itu sebetulnya bukan ilmu, itu masih menjadi api. Api yang masih membakar, menghijab. Nah, api itu bisa membakar dan menghijab. Bicara kiblat ya, artinya ya kenal diri tadi. Siapa yang sudah mengenal dirinya ya dia punya kiblat di dalam dirinya, dia punya pancer di dalam diri. Kodrat-kodrat itu yang harus kalian temui sebetulnya. Nggak perlu bertemu dengan seorang ya, yang bisa menghantarkanmu. Ketika yang menghantarkanmu itu ya dirimu sendiri. Ada istilah kan, ketika sang pencari adalah yang dicari, ya dirimu sendiri yang menentukan. Sesuatu yang dari luar, baik itu guru, baik itu pembimbing, ya,
sekalipun Nabi pun ya, Nabi Muhammad Ahmad Mustafa bin Abdillah itu cuman sebagai trigger gitu. Cuman sebagai penyemangat saja, pembantu di dalam untuk menemukan hal-hal yang cantik di dalam dirimu sendiri, untuk mensupport gitu. Jadi Allah memberikan ibrah, memberikan contoh-contoh tadi, supaya kamu bisa menemukan yaitu tadi ya, yang dinamakan sejati dirimu sendiri. Kamu punya kitab, kamu punya ilmu yang luar biasa ya. Anggaplah ilmu laduni. Kamu punya kiblat atau kamu punya sesuatu yang untuk dirimu sendiri ya. Nggak bisa orang lain menirunya. Nah, maka ketika ada orang membincangkanmu, abaikan aja gitu ya. Dia cuma tahu kulit luar dan sebagian dalam gitu. Tapi untuk batin yang terdalam nggak ada yang tahu ya. 100% ya. Siapa yang tahu batin saya? Nggak ada. Kecuali siapa? Saya sendiri. Kayak gitu ya. Jadi rahasia-rahasia itulah yang tetap saya jaga. Maka ketika saya buka sedikit, artinya berarti saya sudah pakai. Kalau saya belum pakai, saya nggak akan berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah saya pakai, baru saya membagikan sesuatu yang sudah saya pakai, biar bermanfaat kan. Amin. Nah, sekarang PR-nya, kapan kalian bisa menemukan kitab diri? Kapan kalian bisa menemukan ilmu diri? Kapan kalian bisa menemukan kiblat diri? Nah, itu semua ada pada diri kalian, dan itu luar biasa, ya. Luar biasa. Karena saya sudah merasakan, ya. Dan mungkin apa yang didapat guru perampok ya, tentang kitab dirinya, tentang ilmu dirinya, tentang kiblat dirinya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa istilahnya seperti guru perampok cara menyampaikannya ya. Maka para wali, para guru mursyid itu bebas saja dia menyampaikan, tapi dia punya koridor. Kalian nggak ngerti rahasia sesungguhnya, yang mengerti hanya aku saja. Nah, itu dinamakan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu biar tersampaikan. Maka Pak Guru itu saya hormati kalau menyampaikan apa istilah-istilah, apa yang didapat dalam dirinya kan. Maka itu saya itu lebih apa ya? Lebih hormat, lebih takdim, lebih tawaduk kepada orang-orang yang tidak menggunakan data orang lain tapi data dirinya sendiri. Ya. Meskipun itu Al-Quran, meskipun itu hadis, tapi dia mempunyai data sendiri di dalam dirinya dan disampaikan. Nah, itu lebih saya tawaduk, lebih hormat. Berarti beliau adalah ya, sefrekuensi dengan saya ya, gitu. Ini contoh aja, contoh-contoh kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita lupa ya, kalau kita ini punya kitab sendiri, kitab diri, dan itu lebih hebat, lebih berkualitas. Karena apa? Allah tidak akan pernah salah menaruh kitab ya. Menaruh kitabmu sendiri kepada dirimu sendiri nggak pernah salah. Itulah yang dinamakan karaktermu, itulah yang dinamakan qadarmu, itulah yang dinamakan tabiatmu, sesuai dengan kitab yang kau kenal. Sebetulnya Lailatul Qadar itu di situ ya, ketika kamu mengenali kitab dirimu sendiri, sudah tidak mengenali aja ya, sudah menjumpai. Ketika kamu menemukan ilmu dirimu sendiri,
ketika kamu sudah menjadi kiblat untuk dirimu sendiri. Ya. Itu yang dinamakan otentik ya. Sebetulnya kita meniru apa? Meniru laisa kamitslihi syai'un. Ya, meniru laisa menjadi diri sendiri. Sebetulnya aku pun kan makhluk kan. Aku itu kan makhluk. Semesta ya. Kalau kalian menunjuk semesta, semesta itu di dalam. Ya. Di luar ini bukan semesta. Di luar ini namanya dunia sudah. Termasuk matahari, dunia itu, bulan, bintang, apalagi planet-planet, Bima Sakti, ya, meteor, semua ini dunia. Tidak ada yang tidak dunia. Maka yang dinamakan dunia akan mengalami kehancuran. Dunia itu yang mengalami kiamat, kehancuran. Yaumil akhir. Di dunia itu. Tapi Allah tidak pernah menyebut dunia di dalam bertasbih. Pernah Allah menyatakan fit dunya tasbihi atau fit sabaha fit dunya. Enggak pernah. Yusabbihi fit dunya, enggak pernah. Ya. Justru ketika urusan dunia hasanah, kan gitu ya. Ketika urusan akhirat hasanah. Ya. Ketika urusan nar ya hasanah juga supaya dijauhkan dari api neraka ya. Artinya sesuatu yang hasanah itu berarti tidak kekal kan, ya. Bisa musnah. Ketika kalian masih mengenal sesuatu yang hasan, yang baik-baik, berarti awalnya tidak baik. Nah itu akan bisa hancur. Itulah makna dualitas. Ya. Dualitas itu akan hancur. Waalaikumsalam, kosong. Maka dualitas itu akan hancur. Maka yang dinamakan sabbaha atau yusabbihu. Tasbih, apa sih makna tasbih? Sabbaha yusabbihu itu masdarnya bukan masuk kepada subhanahu atau subhanallah, bukan kepada subhanahu wa ta'ala. Masdarnya itu adalah sesuatu yang bergerak, sampai diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Yusabbihu sabbaha atau sabbihis marbikal a'la. Itu bukan memuji, bukan memuji kepada Allah. Bukan kalimat memuji. Kalau subhanallah itu memuji. Tapi kalau sabbaha yusabbihu sabbihi itu adalah gerak, bergerak. Kalau saya artikan begini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bergerak semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, gerak ini masuk kemana kan gitu ya. Gerak ini yang dinamakan kecerdasan semesta. Gitu ya. Nah, gerak ini adalah wujud akulah pengisi kosongan itu sendiri. Maknanya di situ. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Akulah pengisi kekosongan itu sendiri. Nah, ini yang ngaji kosong. Yang ngaji kosong ingat bahwa di dalam kosong nanti itu ada yang mengisi, yaitu gerak itu sendiri. Ya. Nah, gerak ini yang dinamakan apa tadi? Ya, tasbih itu tadi. Maka ketika semesta bertasbih, semesta bergerak, ya sebetulnya ya geraknya di dalam kekosongan ini. Ya, geraknya di dalam. Nah, ketika gerak itu terjadi kepada kosong tadi, barulah yang disebut energi. Ya, bicara energi ada dua.
Ada energi nyata dan energi tidak nyata. Energi nyata itu yang ketika dipadatkan menjadi materi. Energi tidak nyata yang selamanya menjadi imateri. Ya. Seperti apa? Ya, energi ruh kan ya. Dia menjadi imateri. Nah, inilah ya. Memahami kejadian 3 itulah dinamakan sumber awal ya, atau kejadian asal. Jadi menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Tidak pernah menyebutkan yusabbihu fid dunya wal akhirah. Nah, ini kalian harus berpikir ya. Maka yang dinamakan kaum sufi itu adalah khairul makirin, sebaik-baiknya yang berpikir. Siapa sih sufi itu? Banyak yang menyatakan itu loh Rumi sufi, itu loh Imam Ghazali sufi. Ketika beliau masih hidup, kamu tunjuk, marah dia. Ya benar ini. Ya, ketika beliau masih hidup, kamu tunjuk, marah beliau itu. Karena yang dinamakan sufi itu bukan sosok. Ya. Sekali lagi ya. Kalian sudah yang menyatakan sufi-sufi tadi. Justru boleh, tapi sufi bukan sosok. Ya. Sufi itu adalah ketika jiwamu dalam ketenangan yang luar biasa, barulah bisa disebut jiwamu itu sufi. Jadi sufi itu untuk jiwa, bukan untuk sosok. Karena dinamakan sufi itu terhubung kepada sulbi. Dan jiwa-jiwa yang tenang itu nanti akan kembali kepada sulbi. Ya, kembali kepada mustika dirinya. Gitu ya. Kembali kepada mustika dirinya. Maka yang dinamakan semesta itu ya dirimu ini. Maka yang dinamakan segala sesuatu termasuk nuzul Quran ya di dalam dirimu. Lailatul Qadar di dalam dirimu. Termasuk tadi Lailatul Barat. Ada istilah Lailatul Barat. Apa itu Lailatul Barat? Malam nisfu Sa'ban. Di dalam dirimu juga. Kata orang Jawa Rebo Wekasan. Di dalam dirimu juga. Semuanya ada di dalam diri. Semuanya sudah dihimpun oleh Allah. Itulah yang dinamakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketika Allah berbicara, berfirman begitu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, telunjukmu menunjuk kepada negeri yang tidak bisa ditunjuk dengan jari. Mana itu negeri yang tidak bisa ditunjuk dengan jari? Ya menunjuknya ke dalam dada. Ya, dekat tak tersentuh. Ya, jauh tak berjarak. Itu yang sering-sering disebut Allah, langit dan bumi itu di sini. Ya. Ya. Kamu itu di dunia ini. Ya. Kamu itu yang kamu pandang ini semuanya dunia. Makanya bumi itu identik kepada dirimu yang selalu menempel kepada tanah ini, ibu bumi. Kita menyebut pertiwi, ibu pertiwi. Itulah alasannya kenapa surga di bawah telapak kaki ibu. Karena surga Muhammad ya di bumi ini. Ya, saya nggak cerita surganya Adam. Surganya Muhammad itu di bumi. Di bawah telapak kaki. Ketika kalian banyak istilah, banyak pengertian, banyak apa ini, pemahaman. Justru menenggelamkan sesuatu yang murni yang kamu punyai sendiri. Ya, mendengar kata-kata sufi begini, begitu, orang lain menyatakan begini. Tetapi ketika saya menenggelamkan ke dalam diri saya sendiri, saya realisasi diri saya sendiri. Kemana sufi ini arahnya? Oh ternyata di sini. Ya. Semua itu harus kembali kepada sulbi. Kalau bicara diri harus kembali kepada sulbi. Ya. Sulbi itu kembali kepada asal. Ada awal, ada akhir, harus ada asal.
baru di compare ya, disesuaikan dengan Al-Quran. Oh ternyata benar. Kenapa Allah itu selalu menyebut langit dan bumi ya, dan selalu dinamakan bertasbih ya, bergerak. Artinya dunia, akhirat, dan neraka ini semuanya palsu, akan dihancurkan. Karena di situ ada kalimat hasanah, bukan tasbih, bukan yusabbihu. Ya, coba kita merenung sebentar. Ya. Tidak mungkinlah firman Allah itu bohong. Ya. Tidak mungkinlah firman Allah itu sesuatu yang maka khairul makirin. Nah, khairul makirin ditujukan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Ya, atau kita sering mendengar di Al-Quran itu ulil albab. Orang-orang yang sudah berakal sehat. Ya, sekelumit gantian ya. Monggo silakan yang lain. Silakan Bang Perampok. Adik perampok silakan. Iya, Kakanda lanjut saya nyimak. Lanjut saya nyimak. Lanjut aja Pak. Ya, harus dipancing. Ya. Harus dipancing. Karena saya sendiri ini ya lagi mendengarkan apa yang dari dalam keluar. Saya juga belajar. Jangan dipikir saya menyampaikan begini itu sesuatu yang sudah lama saya dapat. Ya kadang baru aja keluar. Nah, yang memancing itu kan ya itu tadi. Ruh-ruh kalian itu tadi. Ketika ilmu ruh yang keluar ya, yang memancing keluar ya ruh-ruh kita ini. Ya, kita ini kan satu. Ya, itulah ciri-ciri kitab diri itu banyak ya, banyak. Sampai hal terkecil pun orang menjadi presiden, itu karena kitab dirinya. Ya. Dan saya berkeyakinan 100% bahwa kitab dirinya itu sudah menyatakan. Sebelumnya sudah tertulis di kitab dirinya akan menjadi presiden. Ya, maka sebetulnya takdir itu kan kamu yang menentukan kan. Kamu yang menentukan. Nah, Allah terus bagaimana apa tentang takdir? Allah itu qadar. Ya, kodok dan qadar. Dalam arti takdir yang akan datang. Qadar itu kan takdir yang akan datang. Maksudnya akan datang itu akan turun, akan nuzul. Nah, tapi takdir itu sudah dihimpun di dalam dirimu oleh Allah yang dinamakan kodok. Kodoknya sudah diadakan di dalam dirimu. Nah, itu takdir dari Allah. Nah, qadarnya ya kamu yang menentukan. Ya, kejadiannya kamu yang menentukan. Itulah kenapa ada iman qada dan qadar. Jadi qada itu sesuatu yang sudah ada, sedia kalanya ada. Allah sudah menyediakan. Ya, qada itu bagian takdir juga. Ya, tapi sudah dihimpun di dalam dirimu. Ya. Nah, mau terjadi qadarnya, keluarnya. Nah, itulah urusanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah kenapa kita dibekali dengan niat. Itulah kenapa kita dibekali dengan akal. Itulah kenapa kita dibekali dengan kolbu atau rasa. Ya, karena itu ya, mengeluarkan kodoknya itu tadi. Mengeluarkan kodok dari Tuhan tadi supaya menjadi qadar.
Jadi kalian ini qadarnya sudah ada di dalam dirimu, bukan tiba-tiba datang, tidak. Itu justru kita bertauhid salah kepada Allah. Justru itu yang bisa dinamakan dolim kepada Allah atau menduakan Allah itu sendiri. Dalam artian tentang qadar ini, bukan kita menduakan takdir. Nggak bisa kita menduakan takdir. Takdir itu ya, itu kenapa ada kalimat aku adalah prasangka hambaku. Ada kalimat lagi, tidak akan berubah suatu kaum ketika kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Ya, coba cerna kalimat-kalimat. Kalau kita memang khairul makirin, sedikit berpikir dan juga ulil albab, artinya semua sudah sedia. Jadi makna kidam itu kepunyaan Allah, tapi kidamnya Allah itu diperuntukkan untukmu. Sedia kalanya ada itu diperuntukkan untukmu. Sudah dihimpun gitu ya. Ketika alastu birabbikum, kalian semua di alam arwah menyebutkan sahibna, Allah sudah memberi paket komplit kepadamu, yaitu kunnya tadi. Sebetulnya alastu itu wujud kun. Kunnya Allah, alastu kun gitu. Ketika terwujud kun tadi sudah komplit, ya, mau kitab diri, mau ilmu diri, mau kiblat diri, ya, mau tajalli diri, itu semuanya sudah dihimpun di dalam. Ketika kalian berucap sahidna, nah, itu sudah diberi semuanya orang. Itulah kenapa malaikat Jibril itu pendamping. Ya. Malaikat Jibril itu bukan pencapai wahyu, ya. Bukan penyampai wahyu. Bagaimana saya bisa menyatakan malaikat Jibril bukan penyampai wahyu? Buktinya ketika Jibril pertama kali menemui Rasulullah, apa yang kalimat yang dikeluarkan dari Jibril? Iqra. Iqra. Seperti saya begini menyuruh guru perampok, Iqra. Iqra al-Fatihah. Apakah saya perlu membawa apa ini? Al-Quran dulu, saya buka surah Al-Fatihahnya. Saya tulis papan. Jadi kan saya menyampaikan wahyu Muhammad. Saya tulis Al-Fatihah. Muhammad bisa baca. Apakah begitu? Coba. Ketika kita baca itu sesuatu yang tidak diri tinggal baca. Jadi Al-Fatihah itu sudah terhimpun dalam dirimu. Bante, Ya. yang jadi pertanyaan, Jibrilnya siapa? Kalau bilang, wah Jibril mengajarkan Iqra, suruh baca Iqra. Karena ini kan perampok jadi bertanya sampai penasaran. Ini Jibrilnya siapa? Ya, kalau kembali Jibril itu siapa ya? Itu datang. Ya, sekarang kepada kamu bukan Iqra. Kamu ketika termenung sendiri, meditasi, hilang kan semuanya ini, hilang. Tiba-tiba datang pertanyaan, hei siapa aku? Ada pertanyaan begitu. Apa benar itu yang kamu sembah Tuhan? Nah itulah Jibril. Jibril itu kesadaran sejati. Ya, Jibril dari unsurnya dirimu sendiri. Cuman hebatnya Rasulullah, Jibril dari unsur dirinya sendiri dijisimkan menjadi Ruhul Kudus. Nah, bisa terlihat, gitu ya.
bisa komunikasi. Inilah kenapa Rasulullah tidak mengajarkan makrifat. Karena Rasulullah mencontohkan langsung. Bicara dengan malaikat, padahal bicara dengan dirinya sendiri. Kamu sering nggak ketika bergumam, ya, dan kalian bicara dengan Tuhan. Malaikat sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Jadi malaikat itu dari dirimu sendiri. Jadi kamu dikutuk oleh dirimu sendiri, kamu serahkan dirimu ya, dengan kesadaran yang hebat. Kita jangan sesuatu yang halu. Ya, justru apapun ketika Allah mengajarkan lagi tidak ada sikan di ya berarti tunggal, terhimpun dalam dirimu sendiri. Mau bicara malaikat, mau bicara ada, mau bicara Isa ada. Bisa menjadi belum melakukan itu. Ya, buktinya kamu tidur, karena itu bermimpi. Saya bertemu diri saya sendiri. Maka sudah disifat begitu ya, kamu bertemu dirimu sendiri. Itu sebetulnya bukan tidur. Karena yang memandang itu yang tidur hidup, ya, dalam kondisi sadar. Dan yang dipandang di dalam yang dinyatakan mimpi tadi, padahal itu bukan mimpi. Itu yang dinamakan sukma. Ya. Ketika jiwa melihat sukma yang menyerupai dirinya, sukma itu yang menyerupai jiwa. Maka Isa itu adalah yang menyerupai sesuatu yang bisa menyerupai. Maka Isa itu kan dinamakan batinnya Allah, ya. Batinnya ruh, tapi sedikit, ya, secuil aja, bagian dari batinnya ruh atau wujudnya ruh. Maka Isa digelari Isa Ruhullah. Ya, Isa sejatinya dalam dirimu ya sukmamu itu sendiri. Ya, sukma sejatimu itu Isa. Kalau jiwa tidak boleh diserupakan apapun dan jiwa tidak boleh berselancar. Jiwa itu harus tetap di dalam. Ya. Karena jiwa selalu menemani yang dinamakan, yang dihembuskan, yaitu ruhu, yaitu nyawa. Ya. Jiwa selalu bersama nyawa, nggak pernah terpisah. Ya. Maka ketika dinyatakan, ya, diversikan kepada tubuh, apa yang diperintahkan jiwa, apa yang diberikan jiwa melalui ilmunya kepada yang ada di dalam tubuhmu, maka tersampaikan adalah perlakuan kolbu itu dinamakan perlakuan kolbu. Selancar sukmaku nemui banyak rampok Ternate, tidak perlu saya gitu ya. Itu sudah ngelempit bumi karena sukma saya sudah ke sana, tidak perlu saya jauh-jauh ke Ternate. Sebetulnya saya ini kan diam, tidak bisa kemana-mana, ya. Saya ini diam, yang bisa kemana-mana itu ya sukma. Kenyataannya sukma. Saya di sini loh bisa melihat diri saya yang lagi duduk di mihrab saya ketika saya meninggalkan Surabaya. Masih di situ ada diri saya lihat. Jadi yang berjalan ini sukma semua. Nah, tubuhnya apa? Tubuh bayangan. Yang dinamakan pecah seribu. Tubuh itu pecah seribu. Karena apa? Ya, hadisnya ada. Orang yang sudah mengenal jiwanya, sudah menemukan jiwanya, sebenarnya dia nggak kemana-mana. Di mana tubuhnya terpaku, ya tubuhnya di situ. Dan yang kemana-mana itu sukma dengan tubuh bayangannya.
Ya. Yang di Kalimantan, istri saya kadang menelpon ya. Tadi Abi datang ya di sini. Ya memang saya nggak kemana-mana, saya di situ. Ya. Inilah yang dinamakan orang-orang yang sudah mengenal jiwanya, sudah mengenal sukmanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kemustahilan. Karena mustahil itu punya Allah. Tapi kalau Allah sudah timul kamantasa, ya, sudah memberikan semuanya kepadamu, maha sempurnanya, ya, semua maha diberikan kepada dirimu. Ya, sudah nggak ada mustahil lagi. Ya. Yang namanya aja kekasih. Jibril aja sampai diperintah mendampingi. Lanjut. Silakan. Silakan. Yang ada suara enggak? Ada. Aman. Aman. Jadi harus dikasih pengertian dulu sholat itu apa. Karena makna sholat itu ada terhubung. Terhubungnya siapa? Sebetulnya sholat itu terhubungnya sifat Allah itu sendiri ya. Dari Jalal terhubung ke Jamal. Ya. Dari Jamal terhubung ke Kohar. Dari Kohar terhubung kepada Kamal. Jalal itu adalah daripada anasir api. Ya. Jadi 4 anasir itu dari alif lam lam ha. Ya. Dari sifat jalalnya Allah itu sendiri. Ya. Maka yang dinamakan jalal atau narun, ya, alif narun, alif yang berdiri. Tapi kalau bicara alif, bicara sifat bukan Allah ya. Jangan kalian Masya Allah alif kan ya. Nggak boleh ya. Tauhidnya itu terus kembalikan. Ini soalnya kodrat. Nah, ya, bicara sifat, ya bicara zat, itu kodratnya Allah. Dan keempatnya ini ada di dalam dirimu. Ketika ada di surat Al-Imran 191, di sini dijelaskan, sholatlah kamu dengan berdiri. Nah, makna berdiri di sini adalah sifat jalalullah. Ya, ini dinamakan alif narun. Unsur daripada api. Ketika ruku, ya, ketika ruku atau huruf H, ya, tadi huruf alif, ya, ruku itu kan huruf H, habis. Ya. Itulah yang dinamakan hawaun. Hawaun itu unsur angin. Ya. Maka di dalam ruku itu, itulah yang dinamakan alif menjadikan semesta. Ya. Pertama kali dinamakan alif narun atau api tadi, nah, menjadikan semesta ini hawa. Ya. Alifnya itu adalah Adam itu sendiri. Alif itu alif kesekian.
angin. Alif itu adalah dasar semesta. Yang saya sebut tadi sabbihu. Jadi sebenarnya bukan kepada subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Jadi masdarnya sabbihu atau sabbihis atau saha, itu masdarnya kepada gerak. Jadi alif narun itu yang dinamakan hidup, gerak itu sendiri. Nah, sebelum ada semesta ini, yang ada itu adalah gerak dulu atau hidup itu sendiri. Nah, itu dinamakan alif narun, zat mutlak. Ya. Zat mutlak itu adalah gerak. Baru terjadi ruku terjadilah semesta ini. Maka semesta itu kan sifatnya horizontal, kan gitu ya. Kita bicara semesta horizontal. Entung, endilor, endikidul. Tidak pernah bicara tentang barat wetan kulon. Nah, barat timur ini jalur vektor, jalur tengah atau jalur untuk keluar. Ya, kalian sudah melakukan penyucian di semesta. Nah, keluarnya itu melalui jalur alif tadi, itu alif narun. Maka bicara horizontal itulah semesta, ya. Utara selatan. Itulah alasan kenapa kalian kalau dimakamkan, ya, nisanmu ada di utara dan selatan. Karena barat timur itu jalur abadi. Ya. Maka di dalam Al-Quran di situ disebut Allah memelihara dua arah. Ya. Ada dua arah timur, ada dua arah barat. Jadi timurnya ada dua, baratnya ada dua. Nah, itu namanya timur barat yang ada pada kenyataan ini, dan ada timur barat yang ada di dalam dirimu, ya, di dalam batinmu. Oh iya Pak Guru. Nah, itu huruf hak tadi itu dinamakan sifat jamal. Ya. Nah, baru sholatlah kamu dengan sujud. Ya, nah, sujud itu sifat kohar. Nah, di situ sifatnya air. Ya, air yang mengalir. Ya. Kamu sujud, ya, kamu merendah diri. Maka sifat itu orang-orang itu dia rendah, ya. Dia tawadhu dan dia tidak sombong, tidak jumawa, ya. Tidak angkuh. Dia itu selalu merasakan kesederhanaan yang dia dapat. Nah, itu sudah koharnya Allah. Justru perkasanya Allah itu didudukkan kepada sifat airnya, kan gitu ya. Kohar itu kan perkasanya Allah. Baru sholatlah dengan duduk. Nah, dengan duduk itu dinamakan kamal, sempurna sudah. Semuanya duduk, ya. Duduk sama rendah, ya. Tidak ada lagi berdiri. Semuanya duduk sama rendah. Semuanya duduk bersimpuh, ya, sama rendah. Nah, di situ kodrat daripada sholat itu sendiri. Jadi dari huruf alif, ha, ya, sujudnya adalah mim, ya, duduknya adalah dal. Jadi Ahmad. Nah, Ahmad itu terdiri dari 3, ya. Ahmad itu adalah Adam, Ahmad, Muhammad. Ya. Maka dalam Adam itu pasti ada dan Muhammad, dan Muhammad dan Ahmad ini satu kesatuan. Itulah sebetulnya sholat. Ya. Maka kalau memahami sholat, kita tidak jadi makmum dan kita juga tidak jadi imam. Ya. Ketika kamu sholat maupun berjamaah maupun sendirian, ya, kamu tidak menjadi imam dan kamu tidak menjadi makmum. Itulah hakikat sholat yang sebenarnya. Ya, ketika kamu sholat merasa masih menjadi makmum, belum sholat. Ya. Ketika kamu sholat sendirian merasakan aku ini ya imam, gitu ya. Aku ini yang sholat, belum sholat. Ya. Mau sholat jamaah, mau sholat sendirian, bagaimana kamu menyatakan aku bukan makmum dan aku bukan imam?
baru itu bisa disebut hakikatnya sholat. Itu ya hakikat ya, tapi pelan-pelan bisa. Ya, silakan Cak Man. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Kak Dewi, ketemu lagi. Gua restu ini ya. Aduh. Jadi mana tadi? Itu tadi saya kemal sebelah yang buat itu Bunda Nurilah itu. Dari situ orang sehat. Oh, kok lama sakitnya Cak Man? Penyembuhannya udah lama, itu kambuh, penyakit lama kambuh. Apa? Lambung ta? Apa? Getah Sakit apa? bening. Iya, kayak TBC gitu. Nggak tahu lah. Oh, orang kaya kok TBC sih? Itu apa namanya? Mungkin Pertanyaannya kan Evi ini lucu. tenaganya biasanya terlalu orang kerendam itu ininya, paru-parunya kerendam. Oh, iya. Iya itu tadi apa namanya kan dari orangnya kan memang susah sulit makan angel itu loh, tidak makan susah. Jadi ya gitu. Ya, alhamdulillah kita di sini diberi Sudah kesehatan. sehat ya. Sekarang semua sudah sehat. Ya kita Jadi kita doakan moga kajiannya semuanya kemana sehat. nih, Bah? Kemarin nyampe mana ya? Oh, Bako ya. Ya, saya coba tadi itu bikin VT-VT tentang Bako. Artinya di situ saya menemukan Bako yang ada di dalam diri. Bako yang ada dalam diri ini. Iya, Lana. Ella, silahkan. Lanjut, Man. Artinya sudah ada sinergi, keselarasan. Maka itu sinergi maksudnya kok di dalam alif. Mungkin kita pernah dengar ya, ada huruf ba, di tengahnya ada alifnya. Lain artinya orang yang sudah memegang makna ini, titik yang ada di huruf ba ini naik menjadi nun. Nah ini bagaimana bisa naik? Karena di situ ternyata ada tangga naik yang seperti huruf alif itu di tengah-tengah. Nah huruf alif yang di sini itu ada 3 huruf kan. Alif, lam, fa itu kalau dibacakan ALF itu alif gitu. Itu ada 3 huruf. Saya coba mengambil hikmah dari huruf alif itu sendiri. Alif di dalam alif. Alif di dalam alif adalah alif yang ada di dalam huruf ba. Alif yang sudah dalam makna bismillah itu udah nggak kelihatan karena alifnya sudah masuk ke huruf ba. Maka alif yang ada di dalam huruf ba ini dipetik dalam huruf ba. Dan ini ketika diperjalankan, ini nanti ketemu makna nun. Artinya ketika sudah ketemu makna nun, dia sudah sinergi. Ketika sudah sinergi antara sang pencipta alam semesta dan juga dirinya ini sudah selaras atau bersinergi sehingga dia masuk kepada sifat bakoknya Allah tadi. Jadi sifat diri ini kalau kita kaji di alif tadi kan ahad, lamnya itu lila dan fa-nya itu fana. Sifat diri itu fana, sifatnya fana dalam arti itu mengalami perubahan. Sedangkan sifat bakok ini sesuatu yang tidak berubah. Maka ketika dirinya itu sudah tidak berubah lagi dalam arti sudah dikendalikan oleh sifat bakoknya Allah, otomatis dia ada yang dipandang hanya sifat bakoknya Allah. Dan sifat bakoknya Allah ini yang ada di dalam diri menjadi makna nun. Kalau kita baca surat apa namanya nun itu wal kolam, kita menjadi ayat-ayatnya Allah dalam makna kalam itu tadi. Dan disitulah makna bakok yang ada di dalam diri ini hanyalah bagian dari kalamnya Allah. Atau orang menyebutnya dia sudah lebur, dia sudah manunggal, dia sudah bersinergi.
dia menjadi satu kesatuan, tidak lagi memandang kepada diri, karena dirinya sudah diliputi oleh sifat bakoknya Allah. Dan sifat bakok Allah ini yang ada di dalam diri, dia menjadi kalam-kalamnya Allah, dia menjadi perantara-perantaranya Allah, dia menjadi bagian dari manifestasi perbendaraannya Allah yang tersembunyi tadi. Kita disebutkan Zul Manzilah. Ya, bahasa seperti itu kajiannya sudah masuk kepada makna hakikat diri yang sebenarnya diri. Diri yang sebenarnya diri itu ya dalam tanda kutip ya dia telah sampai kepada makna aku. Aku kemarin saya menemukan arti kata itu kan aku Allah Kang Urip. Allah Kang Urip ini kalau di bahasa Indonesia Allah yang maha hidup. Artinya disingkat lagi dia menjadi yang hidup, atau bahasanya hidup itu adalah al-haq yang maha, kebenaran yang sejati itulah hidup. Orang yang susah pada tahap ini dirinya itu tidak lagi melihat dengan niatan Allah, tidak lagi mendengar kecuali dengan pendengarannya Allah. Penglihatan Allah, pendengarannya Allah, berbicaranya Allah ini tidak pakai panca indera, tapi menjadi satu kesatuan bersinergi dengan alam semesta. Bagaimana cara memahami, melihatnya Allah yang ada di dalam diri? Itu menjadi ilmu. Dia memahami bagaimana melihatnya Allah ini ternyata di situ menjadi kajian-kajian ilmu, menjadi cabang-cabang pemahaman, menjadi kaidah kaidah dalam hal pengetahuan. Jadi melihat situ tidak dengan mata tapi dengan hati secara pribadi. Ketika masuk ke dalam hati, dia menemukan di dalam hati ada misket, ada tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itulah yang menjadikan diri ini terus termotivasi untuk belajar, untuk selalu berkembang. Dan semua itu dikarenakan adanya Allah yang mengetahui tadi, dari yang maha menjadi mengetahui alim. Jadi dia ilmu Allah, la ilaha illallah, ada sekutu bagi Allah, Muhammadun Rasulullah ala biabda. Artinya dirinya ini menjadi bagian dari Nabi Abda, Nabi yang esensinya itu telah diberikan kepada umatnya. Dan Rasulullah ini seorang Nabi akhir zaman, tapi diberi syafaat. Syafaatnya Rasulullah itulah menjadikan seorang insan itu menemukan cahaya kenabian yang ada di cahaya kenabian di dalam diri tadi, maka si menjadi Nabi Abad tadi. Nabi Abad itu Nabi yang selanjutnya itu anak Ahmad bila mim ahad, ketemu satu makna dalam makna ahad. Lah ahad di sini tidak dalam diri yang kemudian kita kenal dengan Ahmad sendiri. Jadi ahadnya Allah ketika duduk kepada dirinya, dia menjadi Ahmad yang puji, turun. Ketika sudah sampai turun, tinggalkan memantul diri menjadi Ahmad yang tertinggi. Apa yang terjadi ketika ini bisa dikenali melalui sebenarnya untuk
apa yang dia faham, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah itu semuanya itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Dalam arti kalau sudah masuk ke penjelasan keesaannya Allah, tujuannya cuma satu, agar dia bersinergi antara dirinya, alam semesta, dan sang pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu tujuannya Rasulullah menyampaikan tentang salat, kenal dan silaturahmi. Jadi yang bisa kita ambil makna dari setiap huruf tadi, ya termasuk alif sendiri, itu mau dilihat dari mana. Ada alif yang 5 itu alif mutakalimat alif, alif mutakalimat wahid dan sebagainya, itu dari persegi sudut pandang tertentu. Ada juga makna alif dari petunjuk Al-Qur'an, alif lam mim dan sebagainya. Kemudian juga alif dalam semua alif masyarakat, dan alif dalam diri itu tadi, alif dalam itu ya, untuk mensinergikan antara dirinya, semesta dan sama pencipta. Jadi di dalam ini ada alif, alif lagi kita naik. Lanjut Zaman. Aku tahu digoreng. Ya itu dulu, mungkin apa mau menambahkan dan lainnya, silakan. Ya kalau nggak naik digoreng sama Osman. Nggak ada takjil ini, goreng aja Bun, nanti kirim ke sini.